Gitu. Nah, jadi Caca nih, Tribuners, aku lihat di TikTok kan, kamu pernah membagikan cerita kamu dan itu juga views-nya banyak banget sampai Iya itu ya kan, itu berapa ya? 15-an, 15. 15 M dan itu kamu menceritakan gimana kamu awalnya memulai untuk ke Jepang. Boleh dong diceritain. Jadi tuh ke Jepangnya tuh tujuannya untuk apa awalnya? Terus bener nggak sih kalau ke Jepangnya ini karena beasiswa dan sebagainya, Cak? Mau ngelurusin sebenarnya kalau Oh, ke Jepangnya itu aku nggak lewat beasiswa, terus apa bukan kayak aku ke Jepang gara-gara kuliah nih gitu, kayak enggak sih. Tapi terlebih kayak pertamanya kan itu aku bikin video tuh karena iseng loh Kak. Jadi oh, pertama kan gimana ya video iseng tapi malah apa ya masuk FYP giliran kita rencanain malah nggak masuk gitu kan. Terus itu pulang kerja scroll TikTok kan terus nemuin salah satu video yang kayak gitu sama terus kayak kepikiran dulu tuh ayah tuh pernah ngomong nih kalau pokoknya karena background keluarga yang apa broken home itu jadi membuat aku apa kalau untuk kuliah tuh dananya kurang gitu kan Kak. Terus jadinya ayah tuh ngomong gini, maaf ya ayah nggak bisa ngekuliahin Sasa nih kayak gitu. Tapi ayah ada option, ada pilihan kalau misalnya Sasa ke Jepang gimana gitu. Ya kayak misalkan kerja or kuliah di sana gitu kan. Terus soalnya kan kalau kalau kuliah itu yang ditakutin sama Ayah Sasa karena Ayah Sasa kan juga kan kuliah kan enggak. Jadi apa pernah kuliah jadi kayak ngerasain oh kayak gini loh semester sekian semester akhir tuh kayak gini-gini beratnya kayak gini-gini kan. Terus belum lagi ujian praktek kan butuh biaya juga. Terus ayah kasih apa option pilihan kayak kalau ke Jepang aja gimana gitu. Kuliah atau misalkan magang gitu kan. Terus Sasa pertamanya nggak mau, pertamanya masa nggak kuliah sih gitu kan, masa nggak kuliah gitu. Terus abis kayak gitu ya udahlah ayah bilang kasih option itu Sasa pilih. Terus jadi ayah cerita kalau ayah tuh nggak bisa ngekuliahin Sasa kan karena keterbatasan dana sebenarnya. Karena kayak mungkin satu semester, dua semester, tiga semester masih ketolong, tapi nggak tahu kalau semester berikutnya ke depannya kan gimana gitu. Terus ayah tuh ngasih option kalau misalnya ke Jepang gimana untuk magang atau kuliah gitu kan. Lalu Caca tuh pertamanya kayak masa nggak kuliah sih gitu. Teman-teman Caca aja pada kuliah, masa Caca nggak kuliah gitu kan. Sempat kepikiran kayak gitu, kayak ya pokoknya sedih lah. Terus kepengennya kuliah ya, kayak pengennya kuliah gitu kan. Terus sampai akhir SMA kelas 3 itu ya udahlah mantepin lah mau ke Jepang nih, mau ke Jepang gitu kan. Mau kuliah ke Jepang nih gitu. Nah, selang udah lulus SMA Sasa Caca cari lembaga buat nyalurin ke Jepang. Entah itu lewat apa negeri atau swasta, Caca cari informasi sampai akhirnya dapat info kalau misalnya kuliah ke Jepang itu kalau lewat maksudnya mandiri kita cari cari apa sih lewat dana sendiri itu bisa sampai ratusan juta terus kayak wow ratusan juta gitu kan tambah lagi ini kayaknya nggak ada dana deh gitu kan terus habis kayak gitu ya udahlah nyoba yang magang nih mau jadi Caca mikirnya kayak gimana kalau coba magang dulu nanti dari magang itu aku ngambil kuliah gitu terus sampai akhirnya daftar seminggu di lembaga gitu, terus keterima wawancara, belajar bahasa Jepang 4 sampai 6 bulan kayaknya di lembaganya, lalu berangkat ke Jepang. Habis berangkat ke Jepang, dana yang gimana sih ya, gaji beberapa bulan setelah kerja di Jepang itu buat mulangin dana berangkat. Dana berangkat ke Jepangnya
Lalu sampai di Jepang setengah tahun, itu kayak ngerasa, ini gimana ya cara kuliah di Jepang? Ah. Sampai mikir-mikir, cari-cari informasi, ketemu Universitas Terbuka Indonesia yang ada di Osaka, sama Universitas BINUS. Tapi karena Universitas BINUS itu keterbatasan info, aku kurang info, jadi aku masuk ke Universitas Terbuka yang Indonesia itu di cabang Osaka. Akhirnya masuk di situ. Dan berarti dari lembaga terus ke Jepang itu magang ya awalnya ya? Ya, magang. Dan sekarang akhirnya udah kuliah di Universitas Terbuka Indonesia yang di Osaka itu. Ya, Udah di UT. semester berapa? Udah semester Gimana? berapa berarti, Cak? Baru semester 2. Oh, berarti baru mulai Iya. tahun kemarin itu masuk ke perkuliahan. Ya, soalnya kan kayak setengah tahun di sini nih masih istilahnya gimana? Adaptasi dulu lah ya. Adaptasi dulu sama sama suasana di sini tuh gimana, ngatur jamnya gimana. Lama-lama beberapa bulan setelah di sini kok kayak bosan, cuma kerja pulang, belajar bahasa Jepang, kerja pulang. Kayaknya aku harus cari apa ya, tantangan nih gitu. Aku cari-cari yang kuliah di UT itu tadi. Oke, ambil jurusan? Ambil jurusan sistem Informatika. informasi. Nah, terus kamu kerjanya ini, yang kerja di Jepang ini ngapain? Kerja perawat lansia. Oh, jadi berarti aktivitasnya sekarang udah sambil kuliah, terus sambil kerja juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.